Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas lebih lanjut dua teknik mesin inference yang ada atau yang dikenal di dalam rule-based expert system yang disebut dengan forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang, dan backward chaining, penelusuran dari belakang ke depan. Sebelum kita lihat lebih detail, kita review bahan kita yang sebelumnya, bahwa di dalam sebuah sistem pakar ada 5 komponen yang mesti ada. Komponen pertama tadi disebut dengan knowledge base, yang berisikan kumpulan-kumpulan rule atau set of rules. Pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari pakar atau dari referensi yang jelas sumbernya. Sebelum kita masukkan ke sistem, kita harus robah dalam bentuk rule atau production rule. Semuanya itu disimpan di dalam knowledge base. Kemudian komponen yang kedua adalah database. Database berisikan set of facts, kumpulan-kumpulan fakta. Kemudian yang ketiga adalah inference engine, yang melingkan antara pengetahuan, rule yang ada dalam knowledge base dengan fakta yang ada di dalam database. Kemudian explanation facilities dan juga user interface. Metode yang dikenal di dalam inference engine, seperti yang kita jelaskan, ada dua. Ada yang disebut dengan forward chaining dan backward chaining. Forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Sementara backward chaining adalah penelusuran dari belakang ke depan. Apa yang dimaksud atau bagaimana proses kerja forward chaining dan backward chaining? Kita akan lihat berikut ini. Kita mulai dengan forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Depan belakang, itu artinya apa? Depan yang kita siapkan itu adalah data atau fakta-fakta, sedangkan belakang adalah solusinya. Jadi, untuk mendapatkan solusi, kita perlu data-data terlebih dahulu. Kenapa? Karena forward chaining tersebut, dia cara kerjanya adalah data-driven reasoning. Penelusuran berdasarkan data. Selama datanya ada, maka dia akan terus dan terus melakukan proses penelusuran. Jadi oleh karenanya, yang perlu pertama yang disiapkan itu adalah data. Karena penelusurannya berdasarkan data. Atau yang disebut dengan data driven. Penelusuran dimulai dari data yang dikenal. Jadi kalau ada datanya, maka dia akan mulai mengeksekusi. Seperti contoh kita tadi. Pada contoh kita tadi ada 3 rule. Rule 1, rule 2, dan rule 3. Database kita atau fakta kita tadi adalah A, B, C, D, E. Rule 1 belum bisa dieksekusi. Kenapa? Karena Z belum ada sebagai fakta. Kemudian X, B, E, dan Y juga belum bisa dieksekusi. Kenapa? Karena X belum ada sebagai fakta. Makanya rule yang pertama dieksekusinya adalah if A is true, then X is true. Pada saat ini dieksekusi, X masuk ke dalam database kita sebagai fakta baru. Dengan adanya X, barulah rule 2 bisa dieksekusi. If X is true, and B is true, and A is true, then Y is true. Dan pada saat rule 2 dieksekusi, Y masuk sebagai fakta baru ke dalam database. Sehingga rule 1 bisa dieksekusi. If Y is true and D is true, then Z is true. Jadi dia bekerja berdasarkan data. Selama datanya ada, maka rule tersebut akan dieksekusi. Jadi dia bekerja berdasarkan data, kemudian penelusuran dimulai dari data yang dikenal. Kemudian, jika ada beberapa rule yang bisa dieksekusi, maka yang akan dieksekusi pertamanya adalah topmost rule. Rule yang berada pada bagian
atas. Jadi di sini berlaku sistem FIFO, first in, first out. Jadi misalnya ada 2 atau 3 rule yang bisa dieksekusi, fakta-faktanya ada dalam database, maka dia akan eksekusi rule yang berada paling atas. Kenapa? Karena tidak bisa mengeksekusi beberapa rule sekaligus. Ya. Dalam satu waktu hanya mengeksekusi satu rule. Mana yang akan dipilih? Rule yang berada pada topmost rule atau berada pada bagian paling atas atau yang pertama masuk ke dalam database kita. Kemudian kapan proses forward chain ini akan berakhir? Apabila tidak ada lagi fakta yang sama dengan rule atau if part dari rule yang tersimpan di dalam database. Jadi dia akan berakhir prosesnya apabila tidak ada lagi if part dari rule yang ada dalam database sama dengan if part dari rule yang ada dalam knowledge base. Jadi ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Penelusuran berdasarkan data, dimulai dari data yang dikenal, kemudian apabila ada beberapa rule yang bisa dieksekusi, maka akan dieksekusi rule yang berada pada topmost, karena dalam satu waktu hanya bisa mengeksekusi satu rule. Dan prosesnya akan berakhir apabila tidak ada lagi yang sama antara fakta dalam database dengan bagian if dari rule yang ada di dalam database. Baik, untuk lebih jelas, kita lihat proses penelusuran dari forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Awalnya, database kita misalkan adalah A, B, C, D, E. Kemudian knowledge base kita, if Y is true and D is true, then Z is true. Kita singkat dengan Y dan D, maka Z. Begitu juga untuk yang kedua, if X is true and B is true and A is true, then Y is true. X and B and A, then Y. Begitu juga untuk rule selanjutnya. Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kondisi awal ini, rule yang bisa dieksekusi, kita telusuri, Y dan D ini belum bisa. Karena Y belum ada sebagai fakta di dalam database. X dan B dan E juga belum. Karena X belum ada sebagai fakta dalam database. A maka X, ini bisa dieksekusi karena A sudah ada. C maka L juga sudah bisa dieksekusi. L dan M maka N. L dan M maka N. Ini belum bisa dieksekusi. Karena L dan M belum ada sebagai fakta dalam database. Jadi kalau kita lihat, dengan kondisi awal, ada 2 rule yang bisa dieksekusi. A maka X dan C maka L. 2 rule yang bisa dieksekusi. Seperti yang kita sampaikan tadi, dalam satu waktu hanya satu rule yang bisa dieksekusi. Dia tidak bisa mengeksekusi beberapa rule sekaligus. Oleh karenanya dia akan pilih ya, rule mana yang akan dieksekusi apabila ada 2 atau lebih rule yang bisa dieksekusi, dia akan ambil rule yang pertama masuk. Jadi kalau kita lihat dalam contoh kita ini, rule yang pertama masuk itu yaitu A maka X. Oleh karenanya, C dan L berada di belakang A maka X. Jadi yang pertama dieksekusi itu adalah A maka X. Setelah A maka X dieksekusi, maka X ini masuk sebagai fakta baru ke dalam database. Sehingga database baru kita sekarang berisikan A, B, C, D, E, X. Tadi ada rule yang Q, ada yang entry, yaitu C maka L. Selesaikan dulu, C maka L. Berarti dia akan eksekusi C maka L. Kalau C maka L dieksekusi, L masuk sebagai fakta baru. Oleh karenanya, database kita sekarang berisikan A, B, C, D, E, X, L. Dengan database yang baru atau ada penambahan X terakhir ini, maka kita lihat rule mana yang bisa dieksekusi. Ternyata rule yang bisa dieksekusinya adalah jika X dan E maka Y.
Ya. Setelah dieksekusi, Y masuk sebagai fakta baru. Maka database kita sekarang berubah menjadi ABCDE XLY. Dengan adanya Y dan D maka Z bisa dieksekusi. Sehingga sekarang database kita berubah menjadi ABCDE XLY dan Z. Sementara kita masih ada rule yang belum dieksekusi, yaitu L dan M maka N. Ternyata rule ini tidak bisa dieksekusi. Kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena M tidak ada sebagai fakta di dalam database. Dan kalau kita lihat kondisi terakhir ini, maka prosesnya akan di stop, ya, karena tidak ada lagi fakta yang sama dengan bagian if dari rule yang ada di dalam database. Sehingga untuk kasus kita tadi itu ada 3 cycle. Pada cycle pertama tadi ada 2 rule yang dieksekusi, yaitu A maka X pertama, kemudian C maka L. Kemudian pada cycle yang kedua yang dieksekusi tadi adalah X dan B dan E maka Y. Kemudian pada cycle yang ketiga rule yang dieksekusinya adalah Y dan D maka Z. Jadi inilah proses atau cara kerja dari inference engine metode forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Jadi dia bekerja berdasarkan data. Selama datanya ada atau faktanya sama dengan bagian if-nya, maka akan terus dan terus dilakukan penelusuran. Tapi kalau faktanya sudah tidak ada lagi yang sama dengan if part-nya, maka prosesnya akan di stop. Itu cara kerja atau penelusuran dari depan ke belakang. Kita bandingkan dengan backward chaining. Backward chaining penelusuran dari belakang ke depan. Jadi kalau forward chaining tadi adalah dari depan ke belakang, perlu data dulu untuk mendapatkan solusi. Apa bedanya dengan backward chaining? Pada backward chaining dia bekerja berdasarkan goal. Ya, bekerja berdasarkan goal karena karakteristiknya adalah goal driven reasoning, penelusuran berdasarkan goal. Oleh karenanya, kalau kita menggunakan metode backward chaining, maka pertama yang harus kita tentukan itu adalah goal-nya. Apa yang menjadi goal dari expert system kita? Nah, goal itu ada di mana? Goal itu berada pada bagian Zen dari rule yang ada dalam database. Jadi sama dengan kita manusia. Kita tentukan goal, kita diberikan goal, kemudian nanti sistem pakar akan bekerja sampai mendapatkan goal. Selama goalnya belum dicapai, maka proses akan terus dan terus dilakukan. Sama dengan kita manusia. Kalau kita diberikan goal, kita diberikan target, maka kita akan bekerja untuk mencapai goal atau target yang sudah diberikan. Oleh karenanya, goal pertama kita berikan. Goal-nya diberikan, setelah itu inference engine akan mencari rule mana yang menjadi goal-nya atau rule mana yang nantinya akan dieksekusinya. Setelah dia tahu rule mana yang akan dieksekusi, maka dia akan coba eksekusi rule tersebut. Kalau bisa dieksekusi, maka prosesnya akan selesai. Tapi kalau tidak bisa, maka dia akan menetapkan sub-goal-nya. Di pertama akan ditetapkan goal, dicari rule mana yang punya Zen part sama dengan goal, kemudian akan dieksekusi rule tersebut. Kalau bisa dieksekusi, maka prosesnya selesai, karena goal-nya dapat. Tapi kalau tidak, dia mencari apa yang disebut dengan sub-goal. Jadi di berikutnya dia cari sub-goal. Kemudian dicari lagi kembali rule mana yang mempunyai Zen part sama dengan sub-goal. Begitu proses terusnya. Jadi kalau dia perlu sub-goal, maka dia akan cari, tetapkan sub-goal, kemudian eksekusi sub-goal tersebut. Kalau sub-goalnya didapat, maka prosesnya selesai. Dan kapan prosesnya berakhir? Kalau goal-nya sudah ditemukan. Sebagai contoh,
Contoh kita punya database faktanya adalah A, B, C, D, E. Knowledge base kita, jika A, Y, dan D maka Z, X, B, dan E maka Y, kemudian A maka X, C maka L, L dan M maka N. Kita misalkan goalnya di sini adalah Z. Ya, goalnya adalah Z. Pertama yang akan dilakukan oleh expert system kita adalah mencari rule mana Z4-nya sama dengan Z. Rule mana dari knowledge base kita yang Z4-nya sama dengan Z. Didapatlah di sini rule-nya adalah Y dan D maka Z. Dia akan eksekusi rule Y dan D maka Z. Eksekusi ini. Ternyata pada waktu dieksekusi Y dan D maka Z, Y tidak ada sebagai fakta dalam database. Oleh karenanya, rule ini tidak bisa dieksekusi. Itu artinya apa? Goal Z, dia memerlukan subgoal Y. Berikutnya, expert system akan mencari rule mana yang Z4-nya sama dengan Y. Didapatlah Y dan X dan B dan E maka Y. Kemudian coba eksekusi. Ternyata X tidak ada sebagai fakta. Berarti di sini Y-nya memerlukan X. Oleh karenanya X menjadi sub goal. Berarti sampai di sini goalnya adalah Z. Untuk mendapatkan Z tadi perlu X, perlu Y, dan untuk mendapatkan Y perlu X. Jadi hierarkinya seperti itu. Goalnya adalah Z, Z memerlukan Y, Y memerlukan X. Berikutnya, karena X yang akan dicapai, sekarang dilihat rule mana yang Z4-nya sama dengan X. Ternyata rule-nya adalah rule A maka X. Kemudian dieksekusi A maka X. Ternyata ini bisa. Kalau ini dieksekusi, berarti X masuk sebagai fakta baru. Dengan adanya X, maka X dan B dan E, maka Y juga bisa dieksekusi. Berarti tambah Y ke dalam fakta kita. Dan dengan adanya Y dan D, maka Z bisa dieksekusi. Berarti karena Z sudah didapat, maka prosesnya berhenti sampai di sini. Ya, jadi saya ulang, prosesnya adalah goalnya adalah Z, expert system akan mencari rule mana dalam knowledge base kita yang punya Z4 sama dengan Z, yaitu rule Y dan D maka Z. Kemudian dia coba eksekusi, ternyata tidak bisa karena dia perlu Y. Maka Y menjadi subgoal dari Z. Expert system mencari rule mana yang punya Z4 sama dengan Y. Didapatlah rule X dan B dan E maka Y. Dieksekusi, ternyata tidak bisa karena dia perlu X. Berarti X menjadi subgoal dari Y. Expert system akan mencari rule mana yang Z4-nya sama dengan X. Didapatlah rule A maka X. Kemudian dicoba eksekusi, ternyata ini bisa. Karena A sudah ada sebagai fakta dalam database. Kalau A maka X dieksekusi, maka X menjadi fakta baru. Dan dengan adanya X, maka X dan B dan E juga bisa dieksekusi. Dan selanjutnya Y masuk sebagai fakta baru. Dengan adanya Y dan D maka Z juga bisa dieksekusi. Berarti sampai di sini goalnya sudah didapat. Dan karena goalnya sudah didapat, proses penelusurannya akan berhenti. Jadi kalau kita lihat di sini, rule-rule yang akan dieksekusi hanya rule-rule yang berkaitan dengan goal. Yang tidak berkaitan dengan goal tidak akan dieksekusi. Inilah cara kerja daripada backward chaining, penelusuran dari belakang ke depan. Kemudian dalam pembuatan expert system, mana yang akan kita pakai? Forward chaining kah atau backward chaining? Jawabannya adalah tergantung kepada
cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kita tidak bisa tentukan kita mau buat sistem pakar pakai forward atau kita buat sistem pakar pakai backward. Tidak bisa kita tentukan begitu saja. Ya, kita harus menyesuaikan dengan bagaimana cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Karena yang kita pindahkan ke sistem pakar inilah cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya, kita sebelum membuat sistem pakar, mencari tahu bagaimana cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau pakar dalam menyelesaikan permasalahan, dia memerlukan data, baru dia mendapatkan solusi, maka yang dipakai adalah forward chaining. Tapi kalau cara kerja pakar tersebut, pertama dia menentukan goal, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan goal tersebut, maka kita menggunakan backward chaining. Nanti bersama dengan ini, Bapak Ibu Saudara juga sudah saya lengkapi dengan contoh jurnal expert system, ada yang menggunakan forward chaining, ada yang menggunakan backward chaining, dan ada yang menggunakan forward dan backward chaining. Jadi, metode mana yang mau dipakai, kita sesuaikan dengan bagaimana cara kerja pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian, di dalam sistem pakar, apakah sistem pakar itu bisa salah? Bisa. Kita manusia saja bisa salah, apalagi sistem pakar. Dia akan salah kalau ada rule-rule yang meragukan atau ada rule-rule yang salah. Berikut ini kita akan bahas mengenai apa yang disebut dengan conflict resolution. Sebagai contoh, kasus untuk yang dikatakan konflik, ya seperti yang ada di slide kita ini. Misalnya di database kita, faktanya adalah traffic light is green. Kemudian traffic light is red. Ya, ada dua fakta di dalam database kita. Traffic light is green dan traffic light is red. Kemudian rule kita ada rule 1, rule 2, dan rule 3. Kalau menggunakan forward chaining, pertama yang akan dieksekusinya adalah rule 1, traffic light is green, maka action-nya adalah go. Setelah itu, dia akan eksekusi lagi rule yang kedua, traffic light is red, karena ini ada dalam fakta atau ada dalam database kita. Pada waktu dia eksekusi rule 2, kalau lampu merah atau traffic light-nya merah, dia akan stop. Bagaimanapun, rule ketiga ini juga bisa dieksekusi. Dan pada saat dieksekusi, action-nya adalah go. Berarti di sini ada yang konflik pada saat traffic light-nya merah. Pada eksekusi rule kedua, stop. Dan pada eksekusi rule yang ketiga, dia go. Karena ini meragukan. Pada saat dia merah, dia akan memberikan solusi action stop atau action go. Jadi contoh seperti ini dikatakan dengan conflict resolution dan ini tidak boleh terjadi. Kalau ini terjadi dalam sistem pakar kita, maka dia akan memberikan action yang berbeda. Apalagi ini dalam mengendarai jalan dengan selamat. Kalau merah dia berhenti, maka dia benar. Tapi kalau merah dia go, ini akan berbahaya bagi seorang pengemudi atau driver. Oleh karenanya, supaya tidak salah, ya, hal ini harus kita hindari. Bagaimana cara menghindari atau mengatasi masalah conflict resolution? Ada 3 metode yang dikenakan oleh Suci. Yang pertama adalah eksekusi rule yang mempunyai prioritas paling tinggi. Jadi kalau ada if part-nya sama, ya, sementara action-nya berbeda, maka yang pertama metode yang bisa kita pakai itu adalah eksekusi rule dengan prioritas paling tinggi. Kalau kita pakai cara ini, maka setiap rule kita berikan nilai prioritas. Sebagai contoh, rule 1, meningitis prescription, prioritas 100. Rule 2, meningitis prescription 2, prioritas 90. Misalnya di dialog expert system, infection-nya meningitis.
Jadi pada dialog kita, infeksinya nanti diisi meningitis. Kalau diisi meningitis, maka obat yang direkomendasikan adalah ampicillin dan juga gentasimin. Sementara pada rule 2, yang direkomendasikannya adalah penisilin. Jadi kalau meningitis, ada di sini ampicillin, ada gentasimin, ada penisilin. Mana obat yang akan diberikan? Karena dia sama-sama meningitis. Oleh karenanya nanti dilihat prioritas mana yang paling tinggi. Kalau seandainya infeksinya sama-sama meningitis. Maka kalau hanya infection yang diberikan nilainya, maka rule 1 yang akan dieksekusi. Tapi kalau infeksinya meningitis, pasiennya anak-anak, maka jelas rule pertama yang akan dieksekusi. Sebaliknya, jika infeksinya meningitis, pasiennya adalah orang dewasa, maka obat yang direkomendasikannya adalah penisilin. Jadi cara pertama untuk mengatasi konflik resolution ini menggunakan prioritas yang paling tinggi. Cara yang kedua adalah eksekusi rule yang paling spesifik berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh user. Ya, lihat rule mana yang paling spesifik berdasarkan jawaban yang diberikan oleh user. Sebagai contoh, kita ada 2 rule di sini. Jika musim gugur, langit berawan, ramalan cuaca hujan, advice-nya stay home. Kemudian jika musim gugur, advice-nya take an umbrella. Di dialog, ya, user memberikan nilai. Musimnya gugur. Sky-nya dikosongkan. Ramalan juga dikosongkan. Karena di sini hanya ada nilai season is autumn, maka yang lebih spesifik adalah rule 2. Maka rule 2 yang akan dieksekusi. Tapi jika seasonnya autumn, sky-nya diisi cloudy oleh user, maka yang lebih spesifik tersebut adalah rule 1 dengan advice-nya sama dengan stay home. Dan yang ketiga, cara mengatasi konflik resolution tersebut adalah eksekusi rule yang paling terakhir di-enter ke dalam database. Rule yang terkini, yang terakhir di-enter ke dalam knowledge base kita. Oleh karenanya, kalau menggunakan cara yang ketiga ini, setiap rule kita yang kita masukkan ke dalam database atau ke dalam knowledge base kita harus ditentukan kapan dia di-enter ke dalam database. Bisa dari jam, hari, dan juga tanggal. Sebagai contoh, masing-masing rule itu diberikan. Rule pertama dimasukkan jam 8.16 PM, tanggal 25 November 2019. Kemudian rule yang kedua di-enter jam 10.18 dan 26 November 2019. Maka nanti, ya, jika hujan, dia akan lihat, ya, hujan dan basah. Pada hujan dia take an umbrella, pada saat cuacanya lembab, stay home. Mana yang akan dieksekusi? Maka yang akan dieksekusi pertama adalah rule yang pertama. Karena dia masuk pada tanggal 25 November 2019. Jadi inilah cara kerja daripada mesin inferensi, forward chaining, dan backward chaining. Ya. Jadi saya simpulkan, kalau yang forward chaining, cara kerjanya dari depan ke belakang. Yang disiapkan pertama adalah datanya, ya, dan sistem pakar akan bekerja berdasarkan data untuk mendapatkan solusi atau action yang akan dilakukan. Dia bekerja berdasarkan data. Selama datanya ada, maka prosesnya akan terus dan terus dilakukan. Selama ada, akan dilakukan proses. Tapi kalau tidak ada lagi faktanya yang sama dengan if part-nya, maka prosesnya akan di-stop. Sebaliknya pada backward chaining, dia bekerja berdasarkan goal. Selama goal-nya belum didapat, maka prosesnya akan terus dan terus dilakukan. Dan kalau goal-nya sudah dicapai, maka prosesnya akan di-stop. Kemudian mana yang akan dipilih? Disesuaikan dengan cara kerja seorang pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena kita membuat sistem pakar ini adalah untuk membantu para pakar dalam menyelesaikan permasalahan. Ya.
Demikian cara kerja daripada forward chaining dan juga backward chaining. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.